Sylvie, kamu harus dengarkan penjelasanku dulu. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan wanita itu. Dia adalah rekan kerjaku, sekaligus klien yang ingin bekerja sama dengan perusahaanku, ucap Randy dari seberang sana. Kamu pikir aku akan mempercayai hal itu setelah melihat kemesraanmu dengan wanita itu di restoran tadi? Jangan mengelak lagi, Randy. Kamu hanya membuat aku semakin kecewa denganmu. Kamu juga kenapa bersama pria lain, Sylvie? Bukannya kamu melakukan hal yang sama denganku? Jangan menyalahkanku saja. Siapa pria itu, Sylvie? Dia pacar baruku. Memangnya kenapa? Ucap Sylvie kesal karena mendengar Randy malah berbalik menyalahkannya. Pengakuan Sylvie pada Randy sontak saja membuat Aldo terkejut. Bagaimana mungkin majikannya itu mengaku jika Aldo adalah kekasih barunya, sedangkan status Aldo sekarang adalah suami dari wanita bernama Nana, dan Sylvie juga mengetahui hal itu. Setelah mengatakan tentang siapa Aldo kepada Randy dengan wajah kesal, Sylvie langsung mematikan sambungan teleponnya dan memasukkan kembali ponsel ke dalam tas lempangnya. Kemudian Sylvie menatap ke arah Aldo yang masih terkejut atas pernyataannya barusan. Sylvie yang sudah terlanjur kesal akhirnya mengatakan tentang siapa Aldo kepada Randy. Maksud non Sylvie apa? Kenapa harus melibatkan saya, non? Aldo nampak kebingungan tentang apa yang baru saja dia dengar dari majikannya. Mas Aldo, mulai sekarang Mas Aldo harus pura-pura menjadi kekasihku setiap kali Randy mencoba menelponku. Tanpa rasa bersalah, Sylvie menyatakan hal tersebut kepada Aldo. Maafkan saya, non Sylvie. Saya tidak bisa menyetujui permintaan non Sylvie karena sangat tidak etis sekali jika saya sampai melakukan hal tersebut. Non Sylvie adalah putri dari atasan saya, jadi saya tidak mungkin bisa memenuhi permintaan non Sylvie. Tentu saja Aldo menolak keras atas permintaan Sylvie yang menurut Aldo sangat tidak pantas sekali. Sylvie mendengus kesal. Penolakan Aldo benar-benar menunjukkan jika lelaki itu adalah model lelaki yang polos. Tapi Sylvie sudah kadung mengaku kepada Randy jika Aldo adalah kekasih barunya. Jadi mau tidak mau, Aldo tetap harus menuruti permintaannya. Hanya dengan begitu, Randy tidak bisa lagi untuk mendekatinya. Ini hanya pura-pura saja, Mas Aldo. Saat Randy berusaha untuk menghubungiku, selebihnya Mas Aldo bersikap biasa saja, sama seperti biasanya. Sylvie tetap memaksa supaya Aldo menuruti permintaannya, karena Sylvie sudah terlanjur kesal dan memberitahu Randy mengenai hubungannya dengan Aldo. Kejadian di restoran membuat Sylvie marah dan juga kesal kepada Randy. Akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh Randy kepada Sylvie membuatnya memutuskan untuk berpura-pura dengan mengatakan jika Aldo adalah kekasih barunya untuk membalas dan juga memberi pelajaran kepada Randy yang sudah berani mengkhianatinya. Aduh, bagaimana ini, non? Saya mohon, jangan lakukan ini. Bagaimana kalau sampai Tuan Bagaskara tahu? Bisa-bisa nanti saya dipecat. Aldo tetap saja menolak dan berusaha memohon kepada Sylvie agar perempuan itu menarik permintaannya. Aldo tidak bisa membayangkan seperti apa reaksi Bagaskara saat mengetahui jika dirinya menjadi kekasih Sylvie, meskipun itu hanya pura-pura.
Untuk itulah Aldo menolak dan memohon dengan sangat kepada Sylvie supaya dirinya tidak dijadikan sebagai kekasih pura-pura dari perempuan itu. Pokoknya aku tidak mau tahu. Mas Aldo tetap harus pura-pura jadi kekasih baru aku. Saat nanti Randy menelpon atau berusaha menemui aku. Titik. Keputusan Sylvie tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dia tetap dengan keinginannya menjadikan Aldo sebagai kekasih pura-puranya. Aldo merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Statusnya yang merupakan sopir dari ayahnya Sylvie membuat Aldo mau tidak mau harus patuh atas perintah dan juga permintaan majikannya. Meskipun dalam hal ini Aldo merasa sangat cemas akan nasib pekerjaannya. Mas Aldo tenang saja. Aku akan pastikan Mas Aldo tetap bekerja sama Papa. Biar nanti aku yang memberitahu Papa tentang semua yang terjadi, sehingga aku memutuskan untuk melakukan hal ini. Sylvie meyakinkan Aldo agar lelaki itu tidak perlu lagi mencemaskan tentang nasibnya. Setelah itu Sylvie meminta Aldo untuk pulang saja ke rumah. Sementara itu di kantor Nana, selentingan kabar tidak mengenakan mengenai hubungan asmara antara Nana dan juga Rudy sudah santer terdengar oleh teman-teman kerja Nana. Karena salah satu teman Nana yang bernama Rani pernah melihat ketika Nana keluar dari mobil Rudy yang merupakan atasannya sendiri. Teman Nana menduga jika Nana baru saja bermesraan dengan Rudy di dalam mobil lelaki itu, sehingga kabar hubungan asmara di antara mereka berdua menyebar dengan cepat di kantor tersebut. Aku tidak mungkin salah. Jelas-jelas aku melihat Nana yang keluar dari mobilnya Pak Rudy. Nana terlihat sangat sumringah dan membetulkan baju serta bawahan yang dikenakannya. Mereka pasti baru saja melakukan perbuatan mesum di dalam mobil. Benar-benar keterlaluan si Nana. Bisa-bisanya menjalin hubungan dengan atasannya sendiri, padahal dia sudah menikah. Dengan nada kesal, Rani menceritakan tentang kejadian yang dilihatnya kepada teman-teman lainnya. Sontak saja kabar yang dihembuskan oleh Rani sudah menyebar kemana-mana. Mereka juga sudah menduga jika antara Nana dan juga Rudy memang terlihat hubungan asmara antara atasan dan bawahannya. Gosip panas kembali terdengar saat siang itu Nana kembali dipanggil oleh Rudy ke ruangan kerjanya. Mereka yang melihat Nana tersenyum sumringah sambil berjalan masuk ke dalam ruangan kerja Rudy kembali bergosip. Mereka semua langsung berkerumun, berbisik-bisik membicarakan mengenai Nana yang sudah pasti akan kembali bermesraan dengan Rudy di ruang kerjanya. Tuh kan, kalian lihat sendiri, wajah si Nana sangat sumringah sekali. Pak Rudy pasti sengaja memanggilnya, karena tidak mungkin ada orang yang masuk ke ruang kerjanya Pak Rudy selain atas izinnya sendiri. Rani kembali berkomentar dan membicarakan bersama dengan teman-teman lainnya mengenai kepergian Nana ke ruang kerja Rudy. Di saat yang bersamaan, datanglah Risti. Perempuan itu adalah kekasih dari Rudy, dan kedatangannya membuat para staf di kantor tersebut terkejut dan sudah siap dengan kejutan yang akan menjadi tontonan mereka semua. Selamat siang semuanya. Pak Rudy ada di ruangannya kan? Sapa Risti dengan ramah pada semua karyawannya Rudy. Siang Mbak Risti. Iya Mbak, Pak Rudy ada di ruangannya, jawab salah satu dari mereka yang terlihat gugup
karena Risti pasti akan langsung masuk ke ruang kerja Rudi. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya masuk ke ruangannya Pak Rudi sekarang. Risti menganggukkan kepalanya dan memutar tubuhnya, lalu berjalan santai ke arah di mana ruang kerja Rudi berada. Risti segera berjalan menuju ke ruang kerja kekasihnya, sementara para karyawan saling berpandangan dengan perasaan cemas karena sebentar lagi pasti akan terjadi keributan. Wah, bisa-bisa ada perang dunia ketiga nih, celetuk salah satu karyawan sesaat setelah Risti berlalu menuju ke ruang Rudi. Risti berjalan santai menuju ruang Rudi. Sebagai tunangan Rudi, dia memang sudah terbiasa datang ke tempat Rudi, dan karyawan pun sudah banyak yang kenal dengannya. Risti langsung membuka pintu ruangan Rudi dengan perlahan. Sedetik kemudian, wajah sumringahnya berubah menjadi amarah. Kedua bola matanya membelalak melihat pemandangan di depannya. Mas Rudi, kamu... Hanya itu yang bisa diucapkan oleh Risti. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika kekasihnya sedang bermesraan dengan wanita lain. Seketika dada Risti bergemuruh penuh kemarahan. Dia menyaksikan langsung perselingkuhan yang dilakukan oleh kekasihnya dengan salah satu staf yang ada di kantor. Niat hati ingin memberikan kejutan untuk Rudi dengan kedatangannya yang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Justru dia yang malah mendapatkan kejutan yang menyakitkan.